Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita mulai dengan materi selanjutnya, yaitu materi tentang sistem pemerintahan. Untuk sistem pemerintahan di sini ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mengandung 3 pengertian, yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Contohnya adalah sistem politik. Kemudian yang kedua, susunan pandangan teori asas yang teratur, yaitu contohnya sistem pemerintahan demokrasi, parlementer, presidensial, dan totaliter. Kemudian yang ketiga adalah sebagai metode, contohnya adalah sistem menanam padi. Itu adalah pengertian dari sistem. Kemudian pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh atau melakukan sesuatu. Dan pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Kemudian pemerintahan adalah perbuatan atau cara hal urusan dalam memerintah. Jadi pemerintahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses gimana cara perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Kemudian selanjutnya, pemerintah adalah sekelompok yang dalam sejumlah lembaga yang membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Itu adalah pengertian pemerintah. Sistem pemerintahan itu dibagi menjadi 2, yaitu bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di berbagai negara. Pengertian pemerintahan mempunyai 2 arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif, anak-anak tahu kan, badan legislatif adalah badan yang membuat undang-undang. Kemudian badan eksekutif adalah badan yang melaksanakan undang-undang, dan badan yudikatif adalah badan yang mengadili undang-undang. Dalam arti sempit itu yaitu badan eksekutif beserta jajarannya. Menurut Utrecht mempunyai pengertian yang tidak sama, yaitu pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pemerintahan sebagai gabungan pada badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau yang di Pertuan Agung kalau di negara Malaysia. Pemerintahan atau governing menurut Koiman merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Kemudian pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini, yang pertama adalah adanya proses koordinasi, yaitu coordinating, kemudian pengendalian adanya steering, kemudian pengaruhan adanya influencing, dan penyeimbangan atau balancing. Dalam masyarakat modern, pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing, yaitu 1. Adanya kompleksitas, yaitu dalam menghadapi kondisi yang kompleks, pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi. Dan yang kedua yaitu dinamika. Dinamika itu merupakan pola pemerintahan yang dapat dikembangkan melalui pengaturan atau pengendalian steering dan kolaborasi atau pola interaksi saling mengendalikan di antara berbagai aktor yang terlibat atau kepentingan dalam suatu bidang tertentu. Dan adanya keanekaragaman. Keanekaragaman merupakan masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan adanya pengaturan atau regulation dan keterpaduan atau integration. Bentuk-bentuk pemerintahan, contohnya menurut ajaran Plato,
pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi, yaitu aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Kemudian ajaran Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, adanya monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, politia, dan demokrasi. Bentuk-bentuk pemerintahan adanya monarki, yaitu absolut, konstitusional, parlementer. Kemudian bentuk republik, absolut, konstitusional, dan parlementer. Sistem pemerintahan itu akan menjadi satu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer ini, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal itu merupakan pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yang pertama yaitu raja atau ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Yang kedua, kepala pemerintahannya yaitu adalah Perdana Menteri. Ketiga, badan legislatif, anggotanya dipilih melalui pemilu. Keempat, eksekutif bertanggung jawab pada legislatif. Keempat, adanya dua sistem partai. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil menerapkan ajaran teori trias politica Montesquieu, yaitu adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri-cirinya sistem pemerintahan presidensil yaitu satu, penyelenggara negara berada di tangan presiden. Yang kedua, kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet itu bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Keempat, presiden tak dapat membubarkan parlemen. Kelima, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Keenam, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Menurut Rothbard, pada sistem pemerintahan presiden terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, presiden yang dipilih rakyat. Kedua, masa jabatan presiden adalah tetap bagi presiden dan dewan perwakilan. Keduanya tidak bisa saling menjatuhkan. Ketiga, tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif. Kemudian model sistem pemerintahan lain yaitu sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di mana tugas membuat undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum obligatur, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif. Anak-anak, materi tentang sistem pemerintahan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Lain kali Ibu sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.